Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unsa Nur Sabila, dan pada video kali ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah dasar penyiaran, saya akan memberikan penjelasan tentang kelemahan dan keunggulan sistem penyiaran digital di Indonesia. Simak video berikutnya. Segera memasuki era TV digital sebab migrasi siaran analog ke digital atau analog switch off atau ASO yang sempat tertunda beberapa tahun ini kini ditargetkan harus terlaksana selama 20 bulan lagi, yakni pada November 2022. Nah, dengan target ini pemirsa, mau tidak mau kini Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berlari kencang mengingat masih ada segudang pekerjaan rumah di tengah waktu yang semakin sempit. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa langkah dan juga persiapan yang kini dilakukan pemerintah dalam rangka merealisasikan kebijakan TV. Yang dimaksud sistem penyiaran digital itu, penyiaran digital adalah sistem penyiaran yang menggunakan sinyal digital daripada sinyal analog. Perkembangan sistem penyiaran digital termasuk perkembangan yang sangat pesat dibandingkan sistem lainnya. Perlu kita akui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum sepenuhnya menggunakan sistem penyiaran digital. Negara-negara lain telah lebih dulu berpaling menggunakan sistem penyiaran digital. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, digitalisasi penyiaran di Indonesia akan dilakukan pada November 2022. Langkah ini adalah langkah yang sangat besar dalam membuat penyiaran televisi di Indonesia semakin baik. Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk secara bertahap menghentikan siaran analog sepertinya akan segera direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tayangan serta mengikuti perkembangan zaman. Apa itu TV digital? TV digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi, sama yang disajikan dalam streaming seperti YouTube dan sejenisnya. Nantinya, gambar yang ditangkap benar-benar akan menjadi lebih jernih dan tidak lagi ada gangguan semut ketika sinyal sulit ditangkap. Sebagai penggantinya, TV model ini hanya memiliki dua model tampilan, yakni bisa ditampilkan dan tidak bisa ditampilkan. Ketika sinyal yang ditangkap tidak terlalu baik, maka gambar tidak akan ditampilkan. Ketika sinyal bisa ditangkap dengan baik, ketika sinyal bisa ditangkap dengan baik, maka gambar yang jernih akan tersaji. Pemerintah mengajak masyarakat segera beralih menyaksikan siaran TV digital. Sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dengan beberapa keunggulan. Berikut adalah keunggulan dari sistem penyiaran digital yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Pertama, penyiaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak dapat terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk dan sebagainya. Antena analog yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia cenderung tidak stabil dan sering terganggu faktor cuaca dan sebagainya, yang membuat para penonton merasa tidak nyaman saat menonton televisi. Keunggulan sistem penyiaran digital yang kedua adalah kemampuan penyiaran dalam HDTV, High Definition Television, atau HDTV adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang ketiga dan terakhir dari sistem penyiaran digital adalah kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang bisa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya, channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh,
Jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Dengan beralih ke sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dan akan memajukan teknologi penyiaran di Indonesia. Setelah tadi membahas tentang kelebihannya, TV digital ini juga mempunyai kekurangan dan berikut kekurangannya. 1. Kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulak, namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulak. Lama proses simulak juga terbagi lagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Dengan begitu, ketika beralih sepenuhnya ke era TV digital tidak jadi kesenjangan. 2. Cliff spot dan blank spot. Secara teknis masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. 3. Kerugian teknis. Hal ini ditakukan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan diperlancarkan oleh penyiaran multi-banking yang akan berimbas pada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Yang terakhir, keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dengan teknologi, karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya. Yang sayangnya, di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Bagaimana sistem kerja TV digital? Televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem koperasi untuk menayangkan siaran sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Modulasi itu sendiri adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sebuah informasi. Dalam proses transisi sistem penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran perlu memberikan pemahaman yang komprehensif agar masyarakat dapat memahami kemanfaatan maupun tantangan siaran televisi digital. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi mulai proses perencanaan, mengawasi setiap tahapan pelaksanaan, sehingga memberikan masukan kepada pemerintah. KPI pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menjadi ruang publik, di mana seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan terkait proses digitalisasi penyiaran, efisiensi pengelolaan infrastruktur, dan berbagai kemanfaatan penyiaran digital harus disertai dengan kebijakan yang memungkinkan industri penyiaran tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat menikmati informasi dan hiburan yang berkualitas melalui siaran televisi secara gratis. Jadi itu tadi merupakan penjelasan tentang keunggulan dan kelemahan siaran digital, serta penjelasan sederhana tentang TV analog dan TV digital.
Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.